Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Nugroho Syabani. Di era new normal seperti sekarang ini, dan tentu saja masih berada pada pandemi COVID-19, mengharuskan seluruh masyarakat bekerja seperti biasanya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sebagai seorang mahasiswa, tentu saja memiliki peran di masyarakat. Di sini saya dalam memenuhi peran sebagai mahasiswa pada masyarakat tersebut, saya ingin memberikan tata cara menghadapi new normal dalam pandemi COVID-19 ini. Dalam menghadapi new normal, cara yang dilakukan tidaklah terlalu sulit. Namun, dalam melakukannya diperlukan suatu kesadaran dari diri kita sendiri dalam pencegahan COVID-19. Berikut adalah cara-cara yang akan saya sampaikan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di era new normal saat ini. Berikut tadi adalah contoh cara yang pertama dalam mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan menggunakan masker setiap kita ingin keluar rumah. Karena kita tidak tahu udara di luar rumah itu seperti apa, apakah bersih ataukah kotor, ataukah mengandung bakteri atau kuman, atau bahkan virus, atau bahkan COVID-19 yang sedang kita hindari ini. Sehingga dengan penggunaan masker setiap kita akan keluar rumah, napas yang kita hirup akan menjadi lebih steril karena masker melindungi kita dari udara yang kita hirup, dari debu, dari virus, bakteri, dan lain sebagainya. Dan utamakan apabila ingin menggunakan masker yang berbahan kain, masker tersebut harus diganti secara berkala, atau kita harus selalu mencucinya secara berkala. Paling tidak kita harus mencucinya sehari sampai dua hari sekali. Dan untuk masker yang seperti biasanya, usahakan kita hanya memakainya sekali saja. Kemudian yang kedua, video tadi adalah contoh cara mencegah penyebaran COVID-19 yang kedua, yaitu dengan mencegah adanya berjabat tangan. Karena ketika kita keluar rumah atau bahkan tidak keluar rumah, kita tidak tahu sama sekali apa saja yang kita pegang dan apa saja yang sudah menempel dengan telapak tangan kita. Bahkan orang lain juga seperti itu. Sehingga apabila kita atau orang lain memegang sesuatu yang mengandung virus atau bakteri atau lain sebagainya yang tidak terlihat, dengan berjabat tangan, dengan seringnya berjabat tangan, kita akan dapat dengan mudah menyebarkan bakteri atau virus yang tidak terlihat dan berada di tangan kita tersebut. Dengan pencegahan berjabat tangan, kita dapat memutus rantai penyebaran virus dan bakteri, salah satunya yaitu COVID-19.
Nah, video yang tadi adalah cara yang ketiga dalam pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu dengan selalu mencuci tangan atau minimal menggunakan hand sanitizer, terutama sebelum kita makan atau minum atau ya memasukkan telapak tangan kita terutama ke mulut atau ke hidung. Karena seperti yang saya jelaskan tadi pada cara sebelumnya, telapak tangan kita tidak mengetahui ada apa saja yang ada pada telapak tangan kita. Bisa jadi ada bakteri atau virus berbahaya yang apabila masuk ke dalam tubuh kita bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Dengan mencuci tangan atau minimal menggunakan hand sanitizer setiap kita akan makan terutama, atau memasukkan atau menyentuh mulut, hidung, kita dapat membunuh atau minimal mengurangi resiko masuknya bakteri atau virus atau hal berbahaya yang tidak terlihat di telapak tangan kita ke dalam tubuh kita. Nah, video yang tadi adalah cara pencegahan COVID-19 yang keempat, yaitu setelah kita pergi dari rumah atau keluar rumah dan pulang kembali ke rumah, harus dibiasakan untuk mencuci tangan. Mencuci tangan ya, diusahakan untuk mencuci tangan, bukan hanya menggunakan hand sanitizer. Karena untuk mencegah hal-hal berbahaya dari luar seperti virus, bakteri, dan lain sebagainya yang berada pada tangan terutama, sebaiknya kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir dan dengan sabun agar hal-hal berbahaya yang tidak terlihat terutama pada tangan kita itu dapat hilang atau bahkan mati. Dan itu tadi video cara pencegahan COVID-19 yang terakhir, yaitu dengan mengganti secara berkala masker, mungkin pakaian setelah kita keluar rumah. Karena alasannya sama seperti yang tadi, ketika kita keluar rumah kita tidak tahu apa saja yang menempel. Yang tadi itu hanya telapak tangan ya, kita juga tidak tahu apa saja yang menempel pada pakaian, masker setelah digunakan untuk keluar rumah. Sehingga sebisa mungkin kita harus mengganti atau mencuci masker tersebut atau pakaian tersebut setelah kita keluar rumah secara berkala. Nah, selain dari contoh yang sudah saya berikan sebelumnya, untuk pencegahan COVID-19 itu sendiri masih banyak yang lain. Dan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini, selain cara pencegahannya adalah cara untuk mengobatinya. Bukan mengobati, minimal untuk mengurangi penularan dari COVID-19 itu tersebut. Semisal, contohnya, tapi jangan sampai ya teman-teman, semisal kita sudah terlanjur tertular dari COVID-19 tersebut atau muncul gejala COVID-19 pada diri kita, yang pertama jangan panik, yang kedua segera hubungi tim medis, yang ketiga
berkata jujur ketika tim medis itu bertanya, baik itu bertanya tentang gejala tersebut atau yang lain sebagainya. Karena ketika kita ditanya oleh tim medis dan menjawab jujur, tim medis akan tahu apa langkah terbaik yang harus kita lakukan atau mereka lakukan untuk kesembuhan dan kesehatan kita. Ya, tadi merupakan cara-cara yang dapat saya sampaikan untuk mencegah atau menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur kita bisa menjadi pelopor dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Akhir kata, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.